Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Febrisa dengan NIM 2024 Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pengertian dari analisis laporan keuangan atau laporan keuangan itu sendiri adalah laporan yang menggambarkan kondisi perusahaan pada saat ini atau pada dalam periode tertentu. Adapun tujuan laporan keuangan, yang pertama itu yaitu menilai posisi keuangan, yang kedua menjadi dasar pengambilan keputusan, dan yang terakhir ada mengukir kinerja manajemen. Sifat laporan keuangan itu sendiri yaitu bersifat historis dan menyeluruh. Baiklah, adapun komponen laporan keuangan itu sendiri, yang pertama itu ada neraca, laba rugi, arus kas, dan perubahan modal. Neraca merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan pendapatan, biaya, laba atau rugi perusahaan, atau laporan yang menunjukkan pendapatan dan biaya dalam satu periode tertentu. Selanjutnya ada laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan masuk atau keluarnya kas perusahaan selama periode tertentu. Selanjutnya ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menunjukkan perubahan modal pemilik selama periode tertentu. Adapun pengertian analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah analisis yang menelaah dan menilai isi laporan keuangan agar dapat memudahkan bagi perusahaan, investor, kreditur, dan pihak lain untuk mengetahui sejauh mana perusahaan telah mencapai tujuannya, serta sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi dan keuangan. Baiklah, adapun tujuan analisis laporan yang keuangan, yang pertama itu mengetahui posisi keuangan, yang kedua menilai kinerja, dan yang terakhir menjadi dasar pengambilan keputusan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pengertian rasio keuangan menurut James C. Van Horney. Rasio keuangan merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Selanjutnya ada langkah-langkah analisis laporan keuangan. Yang pertama itu ada kumpulkan data, yang kedua hitung dengan rumus, yang ketiga tafsirkan hasil, dan yang terakhir buat laporan dan rekomendasi. Baiklah, selanjutnya ada metode analisis. Dalam praktiknya terdapat dua macam metode analisis laporan keuangan yang biasa dipakai, yaitu yang pertama ada analisis vertikal atau statis, merupakan analisis yang dilakukan terhadap satu periode laporan keuangan saja. Yang kedua ada analisis horizontal, merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Selanjutnya ada jenis analisis. Adapun jenis-jenis teknik analisis laporan keuangan yang dapat dilakukan adalah yang pertama itu ada analisis perbandingan antara laporan keuangan, yang kedua ada analisis tren, yang ketiga ada analisis presentasi per komponen, yang keempat ada analisis sumber dan penggunaan dana, yang kelima ada analisis sumber dan penggunaan kas, yang keenam ada analisis rasio, yang ketujuh ada analisis laba kotor, dan yang kedelapan ada analisis titik peluang pokok atau titik impas, break-even point. Pembanding rasio keuangan. Analisis rasio akan lebih bermakna jika dibandingkan dengan data lain. Misalnya, laporan tahun sebelumnya, target yang telah ditetapkan. Keterbatasan rasio keuangan. Yang pertama itu ada bersifat historis, yang kedua berbeda antar perusahaan, dan yang terakhir dapat dimanipulasi. Selanjutnya ada hubungan antar berbagai rasio. Rasio keuangan saling berkaitan dan dapat bersifat positif atau negatif. Rentabilitas ekonomi, rentabilitas modal sendiri, semakin tinggi rentabilitas ekonomi, makin tinggi pula rentabilitas modal sendiri, atau hubungan positif. Sedangkan kalau rasio utang, rentabilitas modal sendiri positif jika rentabilitas ekonomi kurang dari bunga utang, sedangkan negatif jika rentabilitas ekonomi lebih dari bunga utang.